Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah harus tetap semangat. Jangan pernah merasa malas-malasan, jangan pernah merasa bosan. Kita harus tetap semangat walaupun belajar di rumah. Nah, bersama saya Pak Yusuf, kita kali ini akan belajar mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, selamat menyaksikan video yang akan ditampilkan. Subtema 1, organ gerak hewan. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Penny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya sedang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah, meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. Nah, di sini ini adalah gambar kandang kelinci milik Pak Rudi. Ada banyak sekali kelincinya ya. Kata Edo, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian dijawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Nah, tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, manusia bergerak dengan apa? Nah, manusia bergerak dengan kaki, benar ya. Nah, kalau hewan burung, nah ada kaki, ada sayap, seperti itu. Nah, tanpa alat gerak atau organ gerak tersebut, maka kita tidak bisa berjalan, burung tidak bisa terbang. Begitu juga dengan kelinci, tanpa organ kaki-kakinya yang lincah, mereka tidak bisa bergerak meloncat dan berlari. Nah, di sini ayo kita baca. Ada sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, contohnya kalau misalnya kita dicubit, nah, maka otomatis tubuh akan bergerak untuk menghindar. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan.
Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, di situ ada gambar kelinci. Kelinci di sini mempunyai otot-otot di kakinya. Nah, sehingga otot tersebut membuat tulang-tulang pada kakinya bergerak. Ya, sehingga kelinci bisa berlari dan meloncat. Nah, sekarang mari kita berlatih. Nah, dari teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat penggembang. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ini yang paragraf 1. Ide pokoknya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat penggembang, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, kalau paragraf 1 tadi, ide pokoknya berada di awal, di tengah, atau di akhir ya. Mari kita cek. Nah, ini adalah paragraf ke-1 ya. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, berarti ide pokoknya ada di paragraf ke-1. Kalau paragraf kedua kira-kira ada di mana ya? Nah, paragraf 2, ide pokoknya ada di awal paragraf. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, di sini paragraf selanjutnya adalah paragraf pendukung ide pokok yang di awal paragraf tadi. Nah, begitu juga dengan paragraf 3, kemudian paragraf 4 dan paragraf 5. Nah, nanti kalian di rumah belajar untuk menentukan mana ide pokok dari bacaan tersebut. Nah, nanti kalian buat tabel seperti ini. Paragraf 2, 3, 4, dan 5, mana ide pokoknya dan mana kalimat pengembangnya. Kalian tulis di buku kalian. Nah, selanjutnya di sini ada kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tuliskan pola gerak dari masing-masing hewan tersebut. Nanti kamu data hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Misalnya ada burung. Nah, pola geraknya bagaimana? Apakah burung itu meloncat-loncat? Apakah burung itu dengan melata? Apakah burung itu dengan terbang? Nah, kalian tuliskan polanya. Kemudian misalkan lagi sapi. Nah, sapi bagaimana bergeraknya? Apakah dia berjalan? Apakah dia terbang? Apakah berenang? Nah, nanti kamu amati sebanyak-banyaknya hewan yang ada di sekitarmu.
Nanti hasilnya ceritakan kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah, nanti hasilnya kalian tulis, kemudian kalian foto, dan kalian masukkan ke dalam grup yang sudah tersedia. Nah, ini adalah akhir dari materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.